What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue pengen ngebahas oli samping sejuta umat teman-teman, yaitu Evalup Pro 2T ya teman-teman, yang botol kuning ya. Jadi sebelumnya gue juga udah pernah bikin reviewnya, tapi di situ gue nggak bahas tentang solusi dari kekurangan yang begitu mengganggu ya teman-teman gitu. Dari oli ini ya, dari oli Evalup Pro ini. Mungkin kita akan sedikit flashback teman-teman, dimana gue pengen bilang di awal ya, bahwa Evalup Pro itu bukan oli yang jelek ya, sama sekali bukan oli yang jelek. Bahkan justru dia tuh punya kelebihan yang sangat mayor, yang sangat nggak dimiliki oleh oli samping kebanyakan ya. Ya, salah satunya itu dia gampang banget dicari. Gampang banget dicari, itu hampir di setiap bengkel 95% pasti ada Evalup Pro-nya teman-teman. Evalup hijau, Evalup Pro dan Idemitsu itu oli paling merakyat. Kemudian kelebihan yang kedua, dia mungkin gampang banget dinyalain. Jadi kalau udah pakai Evalup Pro, itu mesin biasanya gampang banget nyala teman-teman. Jadi gue biasanya nggak pernah lebih dari 3 kali selahan itu mesin udah nyala. Biasanya sekali nyala, 2 kali nyala, 3 kali itu jarang, 2 kali lah seringnya. Gitu teman-teman, gampang banget nyala, jadi enak banget. Kemudian yang ketiga, dia itu wangi, terus dia stabil, terus apa lagi ya? Akselerasinya enak banget dari RPM bawah sampai tengah. Terus dia tuh cocok untuk trek kota teman-teman, karena akselerasi dari RPM bawah sampai tengah itu ngisi banget gitu, dan responsif lah. Itu beberapa kelebihannya teman-teman. Dan untuk kekurangannya sih gua rasa apa ya, mungkin bagi beberapa orang nggak begitu mengganggu, tapi menurut gua itu jadi apa ya, satu deal breaker juga teman-teman, karena ya gitulah. Jadi akan gua bahas di sini teman-teman. Jadi kekurangan yang pertama yang paling gua nggak suka itu dia berisik, yang kedua dia boros, dan yang ketiga dia nggak enak untuk lari di RPM tinggi teman-teman. Lari di RPM tinggi tuh bisa sebenarnya, cuma berat banget gitu loh, rasanya tuh nahan gitu. Itu apa ya, buat gue yang suka lari kadang-kadang ya malam tuh jam-jam 10, 11, 12 tuh suka lari karena treknya kosong tuh kayak agak apa ya, kurang lengkap aja gitu. Tapi ya nggak masalah. Untuk masalah boros ya, gua rasa memang karena olinya encer ya, encer dan isinya cuma 700 ml, itu jadi memang kesannya tuh kayak cepet habis teman-teman gitu. Dan untuk masalah berisik dan RPM tinggi nggak enak, itu gua punya beberapa solusi yang mungkin bisa kalian pakai ya teman-teman. Solusi itu artinya bukan menghilangkan kekurangannya ya, bukan menghilangkan, tapi kita mengantisipasi atau mungkin bisa mengurangi efek yang tidak nyaman itu. Nah, yang pertama yang bisa gue kasih ke kalian teman-teman, jangan paksa dia lari di trek panjang. Trek panjang yang gue rasa trek ideal untuk Evalup Pro itu ya 500 sampai 1 kilo itu enak lah untuk setelan standar ya. Untuk setelan oli sampingnya standar itu 500 sampai 1 kilo itu udah cukup lah. Lagian ngapain sih ngebut-ngebut ya kan, namanya oli murah, jangan dipaksain teman-teman. Itu jangan paksa dia lari di trek panjang lebih dari 1 kilo idealnya ya gue rasa. Kemudian yang kedua, jangan sering-sering ditahan di RPM tinggi teman-teman, karena kalau kita lari di RPM tinggi nih, kita betot nih ngarepnya itu kita bisa gaspol itu berat teman-teman. Jadi dari RPM bawah ke tengah memang enak, cuma dari tengah ke atas ini berat banget teman-teman. Jadi kurangi main di RPM tinggi, karena di situ tenaganya berat dan hasilnya malah nggak efisien teman-teman. Jadi kita buka gas besar tapi tenaganya nggak besar gitu. Dan yang ketiga ya teman-teman ya, ini bisa kalian kerjakan, siapapun pasti bisa, yaitu pakai setelan basah. Bisa kalian setting dari apa namanya, setelan pompa oli, bisa juga ditambahin di tangki. Kalau gue biasanya pakai apa namanya Evalup Pro tuh, kemarin gue coba gue campur di tangki itu 5 ml per liter. Nah, 5 ml per liter, jadi sebelum kalian tuang itu kalian sisain 100 ml, taruh di botol kecil, jadi tiap ke pom bensin bisa kalian campur di situ gitu. Jadi itu sedikit mengurangi kekurangan dia untuk RPM tinggi teman-teman. Jadi ya agak bisa diajak lari lah sedikit, nggak berpengaruh begitu banyak, cuma ya dia jadinya nggak berisik teman-teman. Dan yang keempat ini mungkin agak apa ya, agak mengeluarkan budget, tapi gua rasa ini solusi yang paling masuk akal dan ideal menurut gue ya. Jadi bikin dia balance gitu loh, di bawah sampai tengah enak, di tengah sampai atas juga enak. Ini solusi yang keempat adalah memodifikasi oli sampingnya dengan cara mengoplos dengan oli samping yang kapasitasnya untuk RPM tinggi. Kayak misalnya gas oli racing,
terus Gasoli G1000 atau Jumbo atau Total 500 2T, itu bisa kalian oplos ya, satu botol tambah satu botol nggak masalah. Dioplos, diaduk-aduk, campur. Nah itu bisa kalian pakai untuk 2 bulan mungkin ya. Jadi kan jadinya kan sekitar 700 tambah 700 anggap aja ya. Ini jadi 1,4 liter teman-teman. Itu udah menurut gua cara yang paling aman teman-teman, dimana kita bisa di power bawahnya ya, bawah sampai tengah tuh ngisi, dan tengah sampai atas itu juga tenaganya nggak hilang, tapi juga masih nurut, motor tuh diajak naik masih mau gitu teman-teman. Jadi ya buat yang ada modal ya, cuma kalau nggak ada modal ya ya sudah, beli yang Gasoli Racing aja. Gasoli Racing tuh walaupun murah, tapi dia tuh buat lari di RPM tinggi enak banget teman-teman, enak banget. Tapi minusnya ya kalau dicampur ya itu, kalau kalian nyampurnya dengan oli yang Gasoli Racing ya kita harus terima konsekuensinya, dia jadi mesinnya berkerak gitu. Kalau mau agak enak lagi ya campur sama Idemitsu gitu, atau oli-oli yang mahal dikit. Kurang lebih begitu teman-teman. Tapi untuk daripada kalian ngakalin itu semua, mendingan gua rasa kalau gua dari awal gua beli, gua menata mental gua ya, menata pikiran gua, mindset gua bahwa ini oli murah, jangan gua ajak lari, motor gua nggak mampu, oli gua nggak mampu, dan apa ya, jangan aneh-aneh lah kalau pakai oli 30 ribuan tuh ya, sekedarnya aja gitu teman-teman. Kasihan mesin ya kan, namanya oli 30 ribuan ya, gue jadi harus sadar budget, sadar kebutuhan ya. Dua hal itu yang paling sering gue inget-inget teman-teman. Gimana menurut kalian, apakah ini bermanfaat atau mungkin malah wah bang sesat lu bang? Aduh parah men, gue udah sering ganti-ganti oli dan gue sedikit banyak ya sedikit-sedikit tahu lah gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu, dan thanks for watching, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.